warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Berbahagia sekali pada siang hari ini saya mendapatkan kesempatan untuk bisa mempresentasikan hasil penelitian kami untuk program S3 pada waktu itu, yaitu mengenai densitas mamografi sebagai densitas mamografi dengan metode nilai ambang, kadar estradiol dan polimorfisme reseptor estrogen 1 sebagai prediktor kanker payudara. Boleh pinjam? Sebagai latar belakang dari penelitian yang kami lakukan bahwa pada saat ini kanker payudara merupakan satu keganasan pada perempuan yang menduduki urutan pertama, baik di tingkat dunia, kemudian di Indonesia maupun di Yogyakarta. Jadi memang kalau dahulu CA cervix ini menduduki urutan pertama, sekarang kanker payudara ini memang cukup memprihatinkan, angka insidensinya sangat tinggi dan mulai terjadi pada perempuan-perempuan yang usianya jauh lebih muda. Ini adalah pola angka kejadian dan kematian pada kanker payudara. Kalau kita lihat ada beberapa hal yang menarik. Untuk negara-negara maju memang angka insidensinya meningkat, tetapi ternyata angka kematian dari kanker payudara ini menurun. Dan dikatakan dari beberapa literatur bahwa keberhasilan program deteksi dini, dalam hal ini adalah mamografi, memegang peranan dalam penurunan angka kematian akibat kanker payudara. Dan ironisnya untuk Indonesia pada saat ini angka payudara yang kanker payudara yang kita jumpai biasanya sudah dalam stadium lanjut karena memang kita belum memiliki suatu program screening yang terstruktur. Adapun faktor risiko kanker payudara seperti kita ketahui bahwa multifaktorial. Yang pertama adalah faktor hormonal atau reproduksi, kemudian faktor genetik, adanya riwayat proliferasi jinak yang terjadi, dan yang terakhir yang menjadi concern kami adalah mengenai densitas mamografi. Kanker payudara sendiri dari faktor hormonal dikatakan bahwa estrogen ini merupakan hormon utama yang dianggap sebagai faktor pencetusnya melalui dua mekanisme, yaitu bisa melalui proses proliferasi ataupun melalui proses genoteksiknya. Mungkin sedikit ingin kami sampaikan tentang mamografi. Jadi mamografi adalah suatu proses pemeriksaan atau pencitraan pada payudara yang dilakukan dengan X-ray dosis, dilakukan dengan metode kompresi, dan hasil dari mamografi ini nanti akan bisa menggambarkan bagaimana komposisi jaringan fibroglanduler pada payudara kita. Ini adalah beberapa variasi dari densitas mamografi, mulai dari yang sebagian besar adalah lemak dan yang grup terakhir adalah yang densitasnya tinggi. Nah, densitas mamografi ini sudah diteliti merupakan salah satu dari faktor risiko kuat dari kanker payudara. Untuk penghitungan densitas sendiri ada dua metode, yaitu kuantitatif dan kualitatif. Untuk kuantitatif yang kami lakukan pada penelitian ini menggunakan metode nilai ambang atau thresholding. Bagaimana hubungan antara densitas dengan estrogen? Dikatakan bahwa proliferasi dari jaringan payudara ini dipengaruhi oleh faktor mitogenik dan mutogenik. Dan ternyata beberapa penelitian menyatakan bahwa pada perempuan yang menopause, maka densitas payudaranya akan menurun. Perempuan dengan hormon replacement terapi akan terjadi peningkatan density, dan pada penderita kanker payudara yang mendapatkan terapi tamoxifen akan terjadi penurunan density. Dari sana bisa diambil suatu alur bahwa densitas mamografi ini akan menjadi penanda dari efek estrogen pada payudara. Dan ternyata beberapa peneliti menemukan bahwa respon terapi terhadap terapi estrogen, misalnya tamoxifen, ini ternyata bervariasi. Dan kemungkinan ini disebabkan karena adanya polimorfisme pada estrogen reseptor. Slide.
Jadi pada penelitian ini memang bertujuan untuk mengetahui bagaimana peranan citra mamografi, dalam hal ini adalah densitas mamografi, kemudian faktor hormonal, dan juga faktor genetik, sehingga bisa didapatkan suatu prediktor dari efek estrogeni kanker payudara. Dan hasil dari densitas mamografi ini akan kami susun untuk membuat satu model perhitungan risiko kanker payudara. Adapun hasil dari penelitian ini bisa kita lihat slide. Sebelumnya ini adalah alat mamografi digitizer. Mungkin ini jadul karena memang pada waktu kami melakukan penelitian untuk di Jogja ini hanya memiliki mamografi analog, dan akhirnya dari data analog ini mencoba kita konversi dalam bentuk digital dengan menggunakan mamografi digitizer produksi dari Production House Fakultas Kedokteran Universitas Gadjah Mada. Ini adalah digitizernya, dan ini adalah hasil-hasil digitalisasi dari data analog yang kami dapatkan dari mamografi. Ini akan kami sampaikan hasil penelitian yang cukup menarik yang kami dapatkan. Ini adalah persentase dari penderita kanker payudara menurut kelompok umur. Di sini kita lihat bahwa grup terbanyak dari kanker payudara pada subjek penelitian di Jogja ini adalah pada kelompok umur 40 sampai 49 tahun. Dan hal ini memang berbeda dengan model kanker payudara di negara barat, tetapi sesuai dengan grup kelompok di usia di Asia, bahwa usia puncak kanker payudara di Asia ini jauh lebih muda, yaitu sekitar 40 sampai 50 tahun. Sehingga memang seharusnya deteksi dini ini dikerjakan 10 tahun dari angka puncak. Setiap perempuan mestinya 30 tahun harus sudah memulai untuk dilakukan deteksi dini. Sementara untuk kelompok hasil histopatologinya masih sama, didominasi oleh karsinoma duktal infiltratif dan juga lobular karsinoma. Adapun untuk distribusi estrogen reseptor dan progesteron reseptor hampir sama. Untuk HER2, dominasi dari penderita kanker payudara ini lebih ke HER2 negatif. Jadi mungkin ini juga akan bisa menjadi bagian dari penelitian, siapa tahu ada yang berminat. Dan memang untuk kanker payudara sekarang dikembangkan pembagian berdasarkan subtipe molekulernya. Kemudian bagaimana peranan densitas mamografi tersebut sebagai prediktor kanker payudara? Ini adalah hasil yang kita dapatkan. Ternyata perempuan-perempuan Indonesia yang menjadi subjek penelitian kami 31,7% atau dominasinya adalah densitas 50 sampai 64%. Ini juga cukup tinggi. Kemudian yang berikutnya lagi, slide. Ini adalah perbandingan antara grup yang tanpa kanker payudara dan yang di sebelah adalah kanker payudara. Ternyata pada penderita kanker payudara ini kita dapatkan bahwa grup-grup dengan densitas tinggi ini mendominasi. Sementara yang tanpa kanker payudara kita dapatkan ini yang kurang dari 25%, 25 sampai 50. Sementara high density kita dapatkan pada grup kanker payudara. Dan beberapa penelitian didapatkan memang risiko relatif dari densitas tinggi ini cukup tinggi, yaitu 4,64 dibandingkan dengan di sini dengan densitas yang kurang dari 5%. Dan dari hasil penelitian ini ternyata memang sesuai dengan model densitas dari Hawaii Asia dan juga dari grup-grup negara-negara tetangga yang lain. Dan perempuan Asia menariknya payudaranya kecil, tetapi densitasnya tinggi, dan 15% ini dibandingkan dengan etnik lain. Ya. Kemudian kita dapatkan juga bahwa untuk pada penelitian ini densitas rata-ratanya 47,10, pada premenopause 53 dan postmenopause 37. Ini bisa kita lihat perbandingannya dengan etnik Cina, India maupun Malaysia. Dan hasil penelitian mengatakan bahwa pada semua kelompok etnis, Asia, Kaukasia, ya,
wanita dengan densitas mamografi yang tertinggi memiliki resiko kanker payudara 5 kali lebih besar dibandingkan dengan yang densitas rendah. Sehingga pada sistem pelaporan mamografi selalu pada baris pertama dikatakan densitas dari payudaranya berapa persen. Ini untuk awareness bagi perempuan tersebut bahwa dia memiliki resiko lebih tinggi apabila high density. Adapun untuk penilaian kadar estradiol pada penelitian kami tidak ada perbedaan yang bermakna antara yang kanker maupun yang tidak. Sementara untuk polimorfisme, ini kebetulan saya dari radiologi dan tetapi sedikit mulai belajar mengenai masalah biologi molekuler, didapatkan juga hasil yang cukup menarik bahwa pada penelitian ini didapatkan bahwa polimorfisme TT ini cukup tinggi, 35%. Ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Chai di Shanghai, Cina. Demikian juga untuk XBA1 ini juga didapatkan hasil yang proporsinya sama dengan hasil dari Cina. Dan ternyata didapatkan bahwa untuk odds ratio pada polimorfisme gen ESR1p-Fu2 ini 1,3 dan 1,4, sementara untuk XBA1 1,2 dan 1,3. Kami mencoba melakukan analisis multivariat dari berbagai hal yang terkait dengan faktor risiko kanker payudara. Di sini didapatkan bahwa riwayat keluarga ternyata juga menduduki proporsi yang cukup tinggi. Kemudian yang menarik, yang paling bawah adalah masalah obesity. Jadi indeks massa tubuh dari penderita kanker payudara ini ternyata berkorelasi. Dan ini adalah rumus yang kami dapatkan. Jadi ada beberapa faktor yang terkait, yang bermakna. Yang pertama adalah densitas mamografi. Yang kedua adalah polimorfisme dari P-Fu2, ESR1P-Fu2. Kemudian indeks massa tubuh, ini hati-hati, makanya saya pakai baju hitam biar agak kelihatan kurus, tapi ngeri juga sebetulnya. Jadi ternyata berisiko cukup tinggi untuk bisa terpapar ya. Kemudian juga riwayat keluarga dengan kanker payudara. Mungkin apabila kita mendapatkan riwayat keluarga pada keluarga kita harus lebih hati-hati. Kemudian usia, selama ini kanker selalu kan belum tua gitu ya. Belum 60, biasanya kanker akan menyerang yang umur 60, tapi kenyataannya di sini bahwa peak time dari kanker payudara adalah 40 sampai 50 tahun. Dan kami dalam praktek juga sering menjumpai yang pada dekade 20-an, 23, 25 dengan kanker payudara. Dan yang terakhir adalah untuk menopause, status menopause. Ini adalah kurva ROC-nya. Dan akhirnya kami bisa membuat satu rumusan yang kami namakan dengan nama gamma dejavu Gajah Mada, densitas mamografi, kemudian pada etnik Jawa, dan terkait dengan P-Fu2 yaitu estrogen reseptor 1p-Fu2. Khusus untuk densitas mamografi kami lebih concern lagi karena memang area saya sebagai seorang radiolog. Densitas mamografi ini sangat terkait dengan faktor reproduksi dan ternyata kelompok umur memiliki perbedaan yang bermakna. Kemudian jumlah anak, jadi kayaknya semakin banyak anak ternyata densitasnya cukup rendah ya, jadi mengurangi resiko untuk bisa terjadinya kanker payudara. Siapa yang pengen punya anak banyak nih? Kemudian juga status menopause, tetapi ini ya otomatis kan tidak mungkin sekarang menopause saja, ya tidak seperti itu. Ini adalah hubungan densitas mamografi ya pada kelompok kanker payudara maupun yang tanpa kanker payudara. Kita lihat di sini. Untuk kelompok umur ternyata yang semua grup pada kanker payudara ini lebih tinggi pada grup kanker payudara dibanding yang normal, sehingga memang kita harus hati-hati. Yang berikutnya adalah tadi mengenai masalah indeks massa tubuh, kemudian kadar estradiol. Ada hal yang menarik yang kami temukan pada penelitian ini bahwa ternyata pola estrogen pada perempuan yang premenopause dengan postmenopause terhadap penyebab atau terjadinya kanker payudara ini berbeda.
pada perempuan yang premenopause antara estradiol dengan indeks massa tubuh ini adalah korelasinya negatif. Sementara pada yang postmenopause kita dapatkan bahwa korelasinya positif. Kenapa bisa berbeda? Apa hubungannya antara peningkatan kadar estradiol dengan obesity atau kenaikan massa tubuh? Ternyata bisa diterangkan bahwa peningkatan densitas mamografi ini meningkat sesuai dengan kadar estradiol, tetapi pada premenopause hubungannya negatif, pada postmenopause hubungannya positif, karena pada perempuan postmenopause apabila terjadi obesity, maka lemak yang ada akan dikonversi melalui proses aromatisasi, sehingga otomatis estrogennya akan naik. Sehingga memang kalau masih muda gendut kayaknya nggak terlalu bermasalah, tapi kalau sudah postmenopause ini harus benar-benar menjaga berat badan karena nanti akan terjadi konversi dari lemak menjadi estrogen. Dan dari penelitian ini kami mendapatkan bahwa densitas mamografi ternyata merupakan prediktor tua kanker payudara. Pada premenopause estrogen ini yang bertanggung jawab adalah ovarium, sementara pada postmenopause estrogen ini akan meningkat sesuai dengan kadar lemak. Dan satu hal lagi yang ingin kami sampaikan, apabila perempuan memiliki densitas tinggi, selain satu memiliki resiko yang lebih tinggi terjadinya kanker payudara, yang kedua dia akan lebih beresiko untuk tidak terdeteksi kankernya karena adanya suatu masking effect. Sebagai gambaran bahwa payudara yang dense ini akan tampak sangat putih pada mamografi, sementara kanker sendiri juga akan menimbulkan gambaran opak atau putih, sehingga akan terjadi masking, dia akan tertutup. Sehingga memang khusus untuk yang high density diperlukan modalitas pencitraan yang lain untuk pelengkap, yaitu ultrasonografi dan MRI. Jadi kami harap kedepannya kita bisa melakukan beberapa penelitian karena kita tahu bahwa densitas mamografi ini merupakan faktor risiko. Apakah mungkin ini bisa diubah dengan berbagai upaya preventif, misalnya dengan pemberian terapi antiestrogen. Kami simpulkan bahwa densitas mamografi pada penelitian kami ini merupakan suatu novel independent risk factor kanker payudara, ini harus hati-hati. Kemudian pada penelitian ini estradiol tidak berhubungan, sementara polimorfisme estrogen 1, PFU2 dan XBA1 juga merupakan prediktor kanker payudara pada etnik Jawa dengan proporsi yang sesuai dengan populasi di Asia. Densitas mamografi ini terkait dengan indeks massa tubuh sesuai dengan status menopause, tidak berkorelasi dengan riwayat keluarga, dan yang terakhir bahwa kami dapatkan suatu model baku emas risiko kanker payudara yang dinamakan dengan gamma deja vu. Sekian, terima kasih untuk perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Dr. Lina. Ya, selamat siang. Kayaknya udah setengah 12, jadi sudah siang ya. Perut udah agak kerucuk-kerucuk ini. Sehingga saya mungkin tidak akan selama Bu Lina kok presentasi. Ya. Saya senang sekali karena mendapat kesempatan untuk men-sharing apa hasil temuan riset saya. Mungkin kalau dilihat riset saya ini tidak terlalu yang heboh, tetapi saya rasa dengan apa yang saya lakukan bisa untuk menjadi bahan data dasar bagi teman-teman yang tertarik untuk meneliti kanker. Ya. Saya melanjutkan, kalau tadi Bu Lina tentang kanker, saya juga tentang kanker tapi tidak khusus kanker payudara. Jadi saya melakukan penelitian membandingkan antara problem and need dari pasien kanker yang ada di Indonesia dan data yang ada di Belanda. Next Mbak. Jadi latar belakang penelitian saya cukup singkat, yaitu bahwa kanker di Indonesia itu dari hari ke hari, dari waktu ke waktu semakin meningkat. Ya, bahkan tahun 2030 menurut WHO akan bertambah 7 kali lipat dari yang ada saat ini. Sehingga mengetahui
apa problem dan kebutuhan pasien menjadi hal yang penting buat kita pemberi pelayanan di rumah sakit. Dan seperti yang kita tahu, 60% pasien kanker itu datang sudah dalam kondisi yang advance. Selanjutnya saya ingin memaparkan bedanya Indonesia dan Belanda. Ini kalau Belanda Belanda itu negara kecil ya, bukan kota kecil ya, negara kecil dengan penduduk yang juga sedikit, tetapi kanker menjadi penyebab utama kematian. Sementara di Indonesia penyebab utama kematian sebenarnya bukan kanker, tetapi jumlah pasiennya yang luar biasa banyak. Ya, next. Oleh karena itu, saya berkeinginan untuk mengetahui atau membandingkan apa sih terus bedanya antara pasien kanker yang ada di Indonesia dengan yang ada di Belanda sana untuk mewakili kondisi Eropa gitu. Karena di Indonesia pasien mungkin banyak yang tidak mampu, ya. Lalu dibandingkan dengan di Belanda yang asuransi berjalan dengan lancar, orang tidak memikirkan uang pada saat mereka sakit gitu ya. Jadi berdasarkan hal ini saya ingin tahu berikutnya bahwa apakah pasien kanker di Indonesia sama masalahnya dengan pasien kanker yang ada di Belanda, dan juga apa kebutuhannya sama. Mungkin nanti saya akan jelaskan kenapa kok saya mengidentifikasi problem and need. Karena problem itu bisa saja sama. Contohnya pasien yang mengalami kanker lalu di kemoterapi sama-sama punya problem memungkinkan terjadi alopecia atau kerontokan rambut. Tetapi apakah mereka punya kebutuhan yang sama? Ya, contohnya kalau orang yang tidak mempermasalahkan rambut botak atau tidak, ya tidak menjadi concern. Tapi kalau yang dia bekerjanya harus cantik, harus menunjukkan rambutnya yang mungkin hitam mengkilat indah karena dia iklan sampo, maka ini menjadi hal yang penting. Jadi dengan permasalahan yang sama belum tentu punya kebutuhan yang sama. Itu yang ingin saya ketahui. Next. Nah, hasil riset saya. Next, Mbak. Ya. Oh, saya akan jelaskan metodenya dulu. Ini cross sectional survey, jadi sangat simple. Saya membandingkan antara data pasien yang ada di Indonesia dengan yang di Belanda. Saya lalu melakukan analisa dengan K-square, tapi saya menggunakan Bonferroni correction karena domainnya banyak. Next. Lalu ini karakteristik responden. Di Indonesia rata-rata pasien dengan kanker antara umur 46 sampai 60 itu 50%-nya, tetapi di Belanda pun begitu, antara 46 sampai 60 itu yang terbanyak persentasinya. Tetapi dari segi usia di Indonesia yang paling tua 77 tahun, kalau di Belanda 87 tahun. Kemudian kebetulan responden saya kebanyakan wanita dan kebanyakan memang breast cancer. Lalu kalau di Indonesia banyak ada yang masih tidak punya pendidikan, tapi kalau di Belanda semuanya berpendidikan. Lalu yang levelnya paling banyak itu yang high school, senior high school. Next. Kemudian ini adalah top 10 problem and need yang ada di Indonesia. Saya lebih banyak memaparkan yang ada di Indonesia. Saya berharap ini menjadi temuan yang bisa diingat oleh teman-teman yang ada di lapangan, bahwa pasien kanker di Indonesia itu masalah yang paling utama terkait dengan finansial. Oleh karena itu dengan adanya BPJS ini menjadi hal yang penting dan yang bermanfaat bagi pasien kanker. Lebih dari 71% masalah finansial, lalu berikutnya adalah masalah nyeri, ya. Dan yang nomor 4 itu masalah fatigue, dan yang saya heran ternyata meskipun pasiennya ditemenin oleh keluarganya 24 jam, tetapi masalah mandi,
keramas, lalu beberapa hal yang terkait aktivitas sehari-hari itu masih dianggap belum mendapat cukup perhatian dan masih dianggap bermasalah gitu. Dan masalah tidur, kemudian merasa bahwa tidak bisa mengontrol hidupnya gitu, lalu takut akan sesuatu yang dengan ketidakpastian gitu, lalu kemudian menjadi bergantung pada orang lain, itu juga menjadi masalah top 10 ini. Next. Nah, kalau yang sebelah kiri itu problemnya, yang sebelah kanan itu kebutuhannya. Jadi rata-rata pasien di Indonesia yang dengan top 10 problem itu mempunyai kebutuhan untuk mendapat perhatian dari profesional itu lebih dari 50% untuk semua problem. Next. Nah ini sekalian Mbak, next. Biar saya akan perlihatkan antara problem dan need. Jadi ini kalau kita lihat satu persatu secara komplit, ini permasalahan pasien yang ada di Indonesia, nyeri dan fatigue itu yang tinggi untuk physical problem, kemudian body care, washing, dressing, toileting itu juga kebutuhannya tinggi. Ternyata mereka masih memerlukan perhatian dari tenaga kesehatan khususnya perawat meskipun keluarga mereka ada, karena keluarga mereka itu mungkin saja tidak paham bagaimana caranya sehingga mereka dirawat di rumah sakit inginnya mendapat perhatian dari tenaga kesehatan. Next. Nah, ya langsung Mbak satu lagi. Ya, jadi untuk otonomi itu juga masalahnya cukup tinggi, 50% dengan kebutuhannya 69,2%. Kemudian masalah sosial ini tidak terlalu tinggi, tetapi kebutuhan akan perhatian tenaga kesehatan itu lebih dari 77%. Next. Nah, terkait domain psikologis itu problemnya yang paling tinggi adalah takut akan penderitaan akibat dari penyakitnya. Next Mbak. Ya, dan ini yang tinggi kebutuhannya akan masalah psikososial adalah terkait dengan tidak bisa menunjukkan emosinya. Kadang-kadang mungkin dipengaruhi oleh keluarga, takut keluarganya, pikiran dan lain sebagainya. Lalu tentang spiritual care itu masalahnya tidak tinggi tapi kebutuhannya tinggi. Ya, ini mungkin dikaitkan bahwa spiritualitas adalah domain yang multidimensional, artinya tidak hanya kaitannya dengan pasien dan pada Tuhan Yang Maha Esa, tetapi kaitannya juga dengan hubungan antar manusia, ya, sehingga ini menjadi hal yang penting bagi tenaga kesehatan terkait dengan need-nya pasien untuk mendapatkan perhatian lebih. Ya, next. Ya, ini saya paparkan kesimpulan dari problem and need yang ada di Indonesia, lalu saya bandingkan dengan yang ada di Belanda. Yang merah adalah yang Belanda, semua permasalahan yang ada di Indonesia lebih tinggi daripada yang ada di Belanda, ya. Dan kebutuhannya pun begitu. Tetapi khusus untuk masalah psikologis di Indonesia lebih rendah daripada di Belanda. Begitu juga dengan fatigue. Ternyata orang Belanda itu tidak lebih tidak lebih kuat daripada orang Indonesia. Karena kalau di Belanda mungkin apa-apa harus sendiri, sakit juga sendiri, tidak seperti di Indonesia yang dikelilingi oleh keluarga, sehingga mereka merasa sangat lelah dan tidak termotivasi dan lain-lain. Itu persentasenya sangat tinggi.
sekitar berapa 90% pasien mengatakan mereka fatigue gitu. Tapi kalau nyeri itu hampir sama dengan Indonesia. Next. Ada yang menarik. Ternyata meskipun orang Belanda itu punya asuransi kesehatan yang mereka dapatkan full, tetapi mereka tetap saja merasa mungkin karena masa krisis di mana-mana, sehingga mereka tetap saja merasa bahwa finansial menjadi masalah karena mereka harus misalnya sering datang ke rumah sakit dan itu juga butuh dana. Next. Nah, ini simpulan juga dari riset saya bahwa masalah nyeri, fatigue, psikological dan finansial itu di Indonesia itu lebih tinggi daripada di Belanda, kecuali fatigue ya. Tetapi untuk perhatian yang lebih daripada tenaga kesehatan itu di Indonesia semua permasalahan itu membutuhkan perhatian lebih dari 54%, sedangkan di Belanda kurang dari 35%. Nah, bisa saya simpulkan next bahwa masalah ekonomi dan kultural yang berbeda antara Indonesia dan Belanda itu tidak mempengaruhi permasalahan fisik. Lalu masalah psikologikal dan masalah otonomi itu di Indonesia lebih rendah daripada yang ada di Belanda. Dan kalau tadi hipotesis saya bahwa di negara yang maju punya problem and need yang lebih rendah daripada di negara yang mungkin berkembang seperti di Indonesia ini yang duitnya lebih sedikit daripada di Belanda, ternyata tidak benar karena masalah fisik juga sama saja gitu ya. Mudah-mudahan comparison ini membandingkan antara problem and need antara Indonesia dan Belanda ini bisa bermanfaat bagi teman-teman yang ada di lapangan maupun peneliti yang lain. Dan apabila berminat bisa ditindaklanjuti mengapa kok seperti ini datanya dengan mungkin lebih mendalam, mungkin bisa juga dengan kualitatif tadi. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih banyak atas perhatian. Oke, terima kasih Bu Tanti, presentasi yang sangat menarik. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan penelitian kami bersama dengan mahasiswa karena ini penelitian payung dengan judul Behavioral Risk Factor Surveillance System pada kelompok vulnerable. Jadi kelompok rentan di sini adalah lansia yang kita ambil di daerah rawan bencana dengan pendekatan GIS, Geographic Information System. Oke. Slide. Maaf ini agak tidak begitu kelihatan, tapi saya ingin menyampaikan bahwa persoalan-persoalan yang berkaitan dengan pengelolaan lansia khususnya di rawan bencana ini memang sangat sedikit, dan bahkan kalau kita melihat post disaster plan, jadi perencanaan untuk pengelolaan lansia pasca bencana ini memang belum banyak dikelola, sehingga banyak sekali lansia-lansia yang justru mengalami disabilitas bahkan kematian akibat pengelolaan atau manajemen setelah bencana yang tidak dikelola dengan baik. Salah satu faktor adalah tingginya penyakit tidak menular pada lansia, ini juga menjadi salah satu masalah yang cukup tinggi, di mana penyakit-penyakit degeneratif tersebut juga mestinya seharusnya memerlukan sebuah intervensi khusus, manajemen khusus, dan akhirnya adalah kualitas hidup pada lansia ini menjadi lebih baik. Slide. Nah ini kita lihat bahwa Merapi ini menjadi salah satu gunung yang sangat aktif ya terhadap resiko terjadinya gunung meletus, dan kita tahu bahwa salah satu kecamatan di Cangkringan khususnya di desa Umbul Harjo ini merupakan daerah yang termasuk resiko rawan bencana dengan skala atau wilayah di grade 2 dan 3.
ini membutuhkan sebuah pendekatan khusus untuk mengetahui bagaimana sebetulnya pengelolaan atau gambaran perilaku lansia di sana, yang tentunya hal itu bisa berpotensi untuk meningkatkan resiko terjadinya disabilitas pada lansia di wilayah tersebut. Oke, slide. Ya, ini dalam penelitian ini kita ingin mengetahui atau mengidentifikasi behavioral risk factor pada kelompok rentan lansia, khususnya dengan penyakit kronis, dalam hal ini adalah PTM. Slide. Ya, kita akan mengetahui secara umum, yaitu ingin mengetahui behavioral risk factor. Secara khusus kita juga ingin melihat bagaimana pola persebaran lansia di wilayah tersebut dengan penggunaan pendekatan GIS. Kemudian kita juga ingin mengetahui bagaimana kondisi atau gambaran lansia tersebut berdasarkan letak geografis. Jadi kita tahu bahwa di Kecamatan Cangkringan memang sudah dibuat sistem manajemen respon dalam penanggulangan bencana. Namun apakah kita ingin mengetahui bagaimana apakah titik-titik untuk meeting point atau untuk tempat pertemuan itu sudah sesuai dengan kebutuhan lansia. Slide. Oke, slide. Nah, ini yang akan kita ketahui, yaitu kelompok rentan. Di sini kita ingin ketahui adalah pada kelompok usia lebih dari 60 tahun menurut WHO. Kemudian kita juga ingin mengidentifikasi bagaimana sebetulnya kondisi atau prevalensi terkait dengan penyakit tidak menular pada lansia di sana. Oke. Dan pada akhirnya kita ingin mengetahui bagaimana peta rawan bencana kalau kita kita hubungkan dengan persebaran lansia di wilayah rawan bencana. Oke, slide. Nah, ini untuk metodologi penelitian, ini merupakan penelitian survei ya. Jadi kita mengambil seluruh lansia yang ada di wilayah Desa Umbul Harjo, di mana dari data kita dapatkan ada kurang lebih 130 lansia yang ada di sana. Kita ambil semua, kemudian kita dengan menggunakan berbagai instrumen. Dalam hal ini kita menggunakan instrumen untuk kuesionernya dengan menggunakan stepwise. Sedangkan untuk pengambilan data spasial kita menggunakan Garmin untuk mengetahui positioning lansia-lansia yang ada di wilayah tersebut. Oke, slide. Oke, lanjut. Nah, ini bagaimana gambaran dari karakteristik responden yang ada di Desa Umbul Harjo tahun 2015, karena penelitian ini kita lakukan pada sekitar bulan Mei sampai dengan bulan Oktober, di mana kita lihat bahwa kejadian penyakit tidak menular dibandingkan penyakit tidak menular juga cukup tinggi. Kalau kita lihat pada kelompok laki-laki ini terdapat 35,1% dan pada perempuan ada 54,9% yang mengalami penyakit tidak menular. Di dalamnya di situ ada penyakit diabetes, ada penyakit osteoartritis, ada penyakit hipertensi dan lain sebagainya. Slide. Nah, ini kami juga melakukan analisis bivariat bagaimana perilaku atau faktor resiko yang berkaitan dengan PTM, bahwa kami mengidentifikasi dari sekian seluruh responden bahwa ternyata memang hanya satu yang mempengaruhi kejadian PTM di wilayah tersebut, yaitu aktivitas fisik, di mana kami mengidentifikasi bahwa aktivitas fisik kita kelompokkan menjadi dua kategori, kurang dan lebih dari 10 menit kemampuan dia berjalan. Dan ternyata memang lansia-lansia yang memiliki aktivitas yang kurang dari 10 menit memiliki potensi atau resiko yang lebih besar untuk mengalami penyakit tidak menular dibandingkan yang lebih dari 10 menit. Oke, slide. Nah, ini gambaran lansia berdasarkan kelompok umur, prevalensi masalah nyeri. Kalau kita lihat memang justru nyeri terbanyak ini terjadi pada kelompok umur 71 sampai 75 tahun. Ya, terdapat 81,3% pada kelompok itu mengalami masalah nyeri. Slide. Oke, ini kemampuan berjalan. Mungkin slide lagi. Balik. Nah, ini kemampuan berjalan, kita
kelompokkan lansia yang masih mampu berjalan kurang dari dan lebih dari 1 kilometer. Kenapa ini kita ambil? Karena untuk mengetahui bagaimana titik kumpul di wilayah Desa Umbul Harjo akan kita identifikasi bagaimana kemampuan berjalan dengan lokasi titik kumpul di wilayah rawan bencana tersebut. Slide. Nah, ini kalau kita lihat bahwa buffer masalah nyeri saat berjalan pada lansia terhadap titik kumpul. Kalau kita lihat memang sebagian lansia itu berada pada buffer 1000 sampai 1500 meter dari titik kumpul. Jadi artinya lansia-lansia yang mengalami masalah nyeri ini juga terdistribusi merata, namun paling banyak itu berada pada buffer 1000 sampai 1500 dari titik kumpul. Artinya bahwa pada saat terjadi potensi bencana di sana, memang ini dalam kegiatan evakuasi perlu memperhatikan lansia-lansia dengan masalah nyeri. Slide. Nah, ini kemampuan berjalan, ya, kalau tadi masalah nyeri, tidak semua nyeri itu ternyata berpengaruh langsung terhadap kemampuan berjalan, tapi ada sekitar 16 lansia, ya. Jadi ada 16 lansia dengan kemampuan berjalan kurang dari 300 meter yang berada atau tinggal pada buffer 1000 sampai 1500 meter. Artinya lansia-lansia yang kemampuan berjalannya rendah ini pada saat evakuasi harus membutuhkan intervensi khusus, tidak bisa secara mandiri mereka untuk melakukan evakuasi karena dilihat dari aspek fungsi dari kemampuan berjalan tersebut. Oke, slide. Nah, ini adalah didapatkan bahwa persebaran lansia ini kalau kita kategorikan berdasarkan tingkat kerawanan bencana, ini ada tingkat kerawanan bencana kategori 1, 2, dan 3. Ternyata 72,31% ini penderita hipertensi, osteoartritis, dan diabetes berada pada daerah rawan kategori 2, ya. Jadi ini di hasil penelitian ini memang menemukan bahwa lansia-lansia yang memiliki masalah penyakit PTN sebagian besar itu berada pada wilayah kategori 2. Right? Ya, kesimpulannya bahwa PTM khususnya di sini nyeri, kelemahan fisik, dan kelompok rentan, pada kelompok rentan yang tinggal di daerah rawan bencana ini kita masih banyak jumpai di Desa Umbul Harjo. Kemudian terdapat hubungan antara aktivitas fisik dengan kejadian PTM pada lansia, dan masalah keluhan nyeri saat berjalan ini berdistribusi pada buffer 1000 sampai 1500 meter dari titik kumpul, ya, sehingga yang mungkin ke depan perlu kita rekomendasikan adalah bahwa sistem tanggap bencana ini khususnya dalam melakukan evakuasi menuju titik kumpul perlu dilakukan perencanaan yang lebih lanjut karena masih banyak lansia-lansia yang mengalami disabilitas yang memang tidak mampu secara mandiri untuk melakukan evakuasi. Saya kira itu saja bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu sekalian. Pada siang hari ini kami akan menyampaikan hasil penelitian yang didapatkan dari hibah dana masyarakat untuk pasca dokter dengan judul Hubungan Ketahanan Pangan Rumah Tangga dengan Kejadian Stunting pada Balita di Kabupaten Sleman. Ya, kalau kita melihat gambaran di sini terlihat bahwa masalah stunting itu memang sudah merupakan masalah dunia karena 178 juta anak di balita itu mengalami stunting dan Indonesia itu merupakan daerah dengan prevalensi stunting yang tinggi. Ya. Indonesia juga termasuk satu dari 17 negara di dunia yang tidak hanya masalah stunting, tetapi juga sudah disertai dengan masalah yang lain yaitu wasting dan overweight. Kita bisa melihat di data Riskesdas gambaran status gizi balita di Indonesia sejak tahun 2007, 2010, dan 2013
terlihat bahwa prevalensi stunting yang di atas itu tidak mengalami perubahan. Jadi dari 36,6%, kemudian 35,6 dan meningkat menjadi 37,2 pada tahun 2013. Juga diikuti dengan masalah-masalah yang lain yang belum hilang, salah satunya adalah sudah mulainya kegemukan pada balita. Ya, satu hal yang menjadi perhatian kita di sini adalah masalah ketahanan pangan di sini di dalam rumah tangga khususnya itu bisa mencerminkan ketersediaan pangan yang baik ya, dan dari segi jumlah maupun mutunya. Dan sebagai salah satu indikator untuk melihat ketahanan pangan memang bisa dilihat dari diversifikasi, yaitu dari pola pangan harapan, di mana semakin tinggi skor pola pangan harapan ini akan semakin bervariasi makanan tersebut sehingga mutu susunan hidangan juga akan semakin baik. Ini adalah gambaran skor pola pangan harapan di Indonesia tahun 2013 sampai 2013. Kalau kita lihat di tingkat Kalau kita lihat di tahun 2013 untuk Indonesia itu memang pola pangan harapannya sudah mencapai 91, tapi Yogyakarta itu masih di level 83%. Jadi memang belum mencapai 100%. Dan kalau kita lihat dari stratifikasi provinsi berdasarkan tingkat prevalensi anak balita yang pendek dibandingkan dengan kondisi sangat rawan pangan, Yogyakarta masuk di dalam strata 2, yaitu artinya bahwa persentase pendek pada anak balita memang masih di bawah 32%, tetapi dengan kondisi rawan pangan yang di atas 14%. Ya, penelitian ini adalah akan melihat salah satu faktor tidak langsung dari kondisi status gizi kurang, yaitu stunting, yaitu dengan melihat ketersediaan pangan di dalam rumah tangga. Walaupun kita lihat memang menurut UNICEF itu sangat banyak sekali faktor-faktor yang menyebabkan kejadian status gizi atau stunting di sini, baik itu secara langsung maupun tidak langsung. Ya, satu hal yang mungkin perlu kami informasikan pada adik-adik semua mahasiswa di sini bahwa di Fakultas Kedokteran ini sekarang sudah ada data, yaitu dari Health Demography Surveillance System (HDSS) di Sleman, di mana data-data itu sudah mulai diambil sejak tahun 2014 sampai 2015 terhadap 5.400 rumah tangga, dan itu diulang secara terus-menerus ya, jadi setiap tahun ada pengambilan data lagi sehingga cukup banyak data yang bisa kita gunakan, dan penelitian ini juga menggunakan data yang ada di dalam HDSS. Tujuannya adalah untuk mengetahui ketahanan pangan ya di rumah tangga, juga ingin menganalisis hubungan ketahanan pangan dengan asupan pada balita dan juga terhadap kejadian stunting itu sendiri. Tadi sudah saya sampaikan bahwa kita menggunakan data sekunder dari HDSS yang pengambilan datanya pada waktu itu di bulan Desember 2014 sampai Maret 2015. Kemudian penelitian dilakukan pada bulan Juni sampai September. Data sekunder ini adalah untuk melihat status ketahanan pangan di tingkat rumah tangga. Kemudian 6 bulan kemudian kita turun ke lapangan, yaitu untuk menentukan status gizi pada balita untuk kondisi stunting dan tidak stuntingnya. Sehingga untuk populasinya di sini adalah di Sleman yang ada di dalam subjek yang ada di HDSS. Tapi kita ambil di sini yang prevalensi stuntingnya cukup tinggi, yaitu ada di 5 kecamatan, yaitu Moyudan, Minggir, Sayugan, Turi, dan Tempel. Kita ambil keluarga yang mempunyai balita dan kita dapatkan secara total ada 150 balita. Ya, ini adalah hasil penelitiannya. Kita bisa lihat di sini bahwa dari subjek penelitian 150 balita, sebagian besar memang kita dapatkan adalah laki-laki dan usianya memang sebagian besar pada usia 3 tahun ke atas, ya 33 sampai 5 tahun. Dan kalau kita lihat dari kondisi status berat badan lahir, sebetulnya sebagian besar itu lahir dengan berat badan yang normal, yang di atas 2,5 kilo, yaitu hampir 88%. Tapi kalau kita lihat dari panjang badan lahirnya, memang cukup banyak yang dengan panjang badan lahir yang pendek, di bawah 48 cm. Nah, ini adalah karakteristik rumah tangga. Kita lihat pada 5 kecamatan tersebut yang mewakili wilayah desa dan kota. Di sini sebagian besar memang di perkotaan 55%. Kemudian jumlah anggota keluarga kita lihat juga sebagian besar di atas 4 orang.
Dan kita bisa melihat juga dari karakteristik tinggi badan ayah, ini juga sebagian besar, ya walaupun sebagian besar normal, tapi cukup banyak yang pendek, yaitu 44% dengan tinggi badan kurang dari 162 cm. Untuk ibu juga cukup banyak yang pendek, di sini 35% dengan tinggi badan kurang dari 150 cm. Ini adalah gambaran kondisi status gizi balita yang kita ambil datanya. Kita melihat dari 3 indikator, yaitu berat badan menurut umur, kemudian panjang badan menurut umur, dan berat badan per tinggi badan. Memang kalau kita lihat dari berat badan menurut umur, ini sangat jelas terlihat bahwa sebagian besar status gizinya adalah status gizi yang normal, ya 85%, yaitu gizi baik. Tetapi kalau kita melihat dari indikator panjang badan per umur, ini terlihat untuk pendek itu sudah cukup banyak, yaitu 27%, dan yang sangat pendek itu 14%, sehingga kalau kita melihat total stuntingnya itu sekitar 40% dari hasil penelitian ini. Itu data yang cukup tinggi sebetulnya. Dan kalau kita lihat dari berat badan per tinggi badan, ini juga sebagian besar juga menunjukkan pada kondisi status gizi yang normal. Jadi yang memang berdasarkan juga data-data yang di tingkat nasional, prevalensi stunting memang cenderung lebih banyak dibandingkan indikator status gizi yang lain. Sedangkan kalau protein memang sebagian besar sudah cukup, ya, yaitu sampai 72%. Nah, ini adalah bagaimana kita menentukan ketahanan pangan di tingkat rumah tangga. Kita melihat dari 2 hal, yaitu pengeluaran pangan, dan yang kedua adalah dalam hal konsumsi energi di tingkat rumah tangga. Kalau kita lihat dari pengeluaran pangan itu yang tinggi di atas 60% sebetulnya tidak baik, karena artinya uang yang didapat sebagian besar hanya untuk pemenuhan pangan. Sehingga kalau kita lihat di sini memang sebagian besar 87% memang pengeluaran pangannya rendah, jadi sebetulnya sudah cukup baik. Kemudian kalau dilihat dari konsumsi di rumah tangga, ini juga kita lihat cukup banyak, ya, yang asupannya di sini masih kurang, jadi 85%, dan ya, dari situ, dari kombinasi antara pengeluaran pangan dengan konsumsi makanan di rumah tangga, sehingga kita bisa menyimpulkan bagaimana ketahanan pangan di tingkat rumah tangga yang kita bagi menjadi 4, yaitu rawan pangan, kurang pangan, rentan pangan, dan tahan pangan. Memang sangat sedikit yang rawan pangan, 3%. Rawan pangan itu artinya bahwa di rumah tangga asupan energi rata-rata itu kurang dari 80%, disertai dengan pengeluaran pangan yang tinggi, yaitu di atas 60%. Sedangkan memang untuk kondisi tahan pangan paling tinggi, yaitu 45%, di mana asupan energinya bisa mencapai 80% dari kebutuhan. Kemudian pengeluaran pangannya juga rendah. Ya, ini adalah hasil seperti penelitian-penelitian yang lain, bahwa stunting itu ternyata memang banyak didapatkan pada usia di bawah 2 tahun. Jadi hasil penelitian kita juga mendapatkan 60% stunting itu didapat pada usia di bawah 2 tahun. Dan satu hal juga kita bisa melihat di sini, ternyata pengaruh tinggi dan berat badan lahir pada stunting. Yang terlihat itu adalah tinggi badan lahir, di mana pada yang stunting memang tinggi badan lahirnya rata-ratanya lebih rendah, yaitu 47 cm, dibandingkan yang normal yang panjang badan lahirnya yaitu 49 cm. Tapi kalau kita melihat dari berat badan lahir itu tidak ada perbedaan, karena rata-rata berat badan lahirnya di 3 kilo. Sedangkan kalau kita kaitkan bagaimana pengaruh dari tinggi badan ayah dan ibu, kita lihat di sini memang terlihat bahwa yang stunting itu memang tidak pada orang tua atau ayah yang rata-rata tinggi badannya lebih rendah, ya, demikian pula pada ibu. Kemanakan statistik kita lihat pada tinggi badan ibu, di mana pada yang stunting ternyata ibunya rata-ratanya tinggi badannya 150 cm. Sedangkan kalau yang normal 152 cm. Ini adalah bagaimana ketahanan pangan itu di dalam rumah tangga akan mempengaruhi asupan pada balitanya. Juga terlihat ada bedanya. Artinya adalah pada ketahanan pangan yang kurang di rumah tangga, ternyata asupan energinya itu lebih rendah, yaitu 982 kalori dibandingkan 1034. Demikian pula yang protein, ya, yang ketahanan pangannya kurang, asupannya hanya 30 gram dibandingkan yang baik yaitu 36 gram. Walaupun kemaknaan statistik terlihat hanya pada asupan proteinnya. Sedangkan untuk pengeluaran pangan dengan stunting ini tidak terlihat ada hubungannya, tetapi kita bisa lihat di sini ternyata yang pengeluaran
pangannya tinggi itu dibandingkan dengan yang pengeluaran pangannya rendah, itu justru terlihat stunting itu lebih banyak pada yang pengeluaran pangannya yang rendah. Untuk konsumsi energi rumah tangga dengan stunting, kita lihat di sini tidak ada bedanya. Jadi artinya adalah kejadian stunting di sini pada konsumsi energi di rumah tangga ini tidak terlihat ada perbedaannya. Demikian pula ketahanan pangan di rumah tangga terhadap kejadian stunting juga tidak ada perbedaan. Jadi antara asupan energi yang kurang dengan asupan energi yang cukup terhadap kejadian stunting itu hasilnya juga tidak berbeda. Dan pada akhirnya kita juga akan melihat di sini apakah asupan itu akan mempengaruhi, asupan pada balitanya itu akan mempengaruhi kejadian stunting. Di sini juga belum terlihat karena tadi jelas kita bisa lihat bahwa asupan stunting itu adalah kondisi yang kronis, dan asupan ini memang kita hanya ukur pada saat pengambilan data. Kita tidak melihat secara kronologis bagaimana mulai dari ibu hamilnya, kemudian bagaimana dalam makanan bayinya, makanan sapihannya, kita juga tidak lihat, sehingga yang kita lihat hanya kondisi pada saat kita datang, sehingga memang ini tidak terlihat hubungan antara asupan dengan kejadian stunting. Sehingga dari sini terakhir harusnya di slide enggak, tolong? Enggak, oh ya, baik. Bisa kami simpulkan di sini bahwa yang terlihat pada hasil penelitian ini adalah ada hubungan tinggi badan lahir, demikian pula tinggi badan ibu terhadap kejadian stunting. Juga terlihat bahwa ketahanan pangan rumah tangga akan mempengaruhi asupan, khususnya adalah asupan protein. Sedangkan tidak terlihat pada asupan energi, walaupun sebetulnya asupan energi pada yang ketahanan pangan yang rendah itu juga asupannya lebih rendah. Sedangkan untuk ketahanan pangan kita lihat tidak ada hubungannya, baik itu dari pengeluaran pangan, kemudian dari konsumsi rumah tangga, demikian pula ketahanan pangan secara keseluruhan terhadap kejadian stunting. Karena memang stunting di sini kalau kita lihat faktornya sangat multifaktorial, dan masih banyak data-data lain yang sebetulnya belum saya olah yang terkait dengan pemberian ASI dan lain sebagainya yang mungkin nanti bisa dibuktikan dari faktor-faktor yang lain. Saya rasa itu yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.